Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andeva Dianeng Pramisti, NIM 015, Perbankan Syariah 1A, dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk video, fungsi perencanaan pengambilan keputusan. Nama kelompok terdiri dari Adi Setiawan, NIM 013, saya sendiri NIM 015, dan Devi Novitasari NIM 016. Pengertian perencanaan. Robbins dan Coulter 2002 mendefinisikan perencanaan adalah proses yang melibatkan dan mendefinisikan tujuan organisasi, menetapkan strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan tersebut dan mengembangkan seperangkat rencana yang komprehensif untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pekerjaan organisasi. Ciri-ciri perencanaan yang baik adalah yang pertama, penggunaan kata-kata yang sederhana dan jelas dalam arti mudah dipahami oleh penerima sehingga interpretasi yang berbeda dapat dihilangkan. Yang kedua adalah fleksibilitas. Suatu perencanaan harus mampu beradaptasi dengan keadaan yang sebenarnya. Jika ada perubahan, maka tidak semua rencana diubah. Dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian. Sifatnya tidak kaku, harus begini dan begitu, bahkan jika keadaan berbeda dari yang direncanakan. Yang ketiga, stabilitas. Tidak perlu setiap kali rencana berubah sehingga stabilitas harus dijaga setiap kali dipertimbangkan. Dari sisi proses, fungsi perencanaan merupakan proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Fungsi perencanaan. Robbins dan Coulter 2002 menjelaskan bahwa paling tidak ada 4 fungsi dari perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan sebagai direktur. Perencanaan akan menghasilkan usaha untuk mencapai sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinasi. Yang kedua, perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. Ketidakpastian inilah yang coba diminimalisir melalui kegiatan perencanaan. Dengan perencanaan diharapkan ketimpangan yang mungkin tidak terjadi di masa depan dapat diantisipasi lebih awal. Yang ketiga, perencanaan untuk meminimalkan pemborosan sumber daya. Perencanaan berfungsi sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya organisasi yang digunakan. Dengan demikian, pemborosan yang terkait dengan penggunaan sumber daya perusahaan akan dapat diminimalisir sehingga tingkat efisiensi perusahaan meningkat. Yang keempat, perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengendalian mutu. Dalam pengawasan perusahaan, membandingkan tujuan yang ingin dicapai dengan realisasi di lapangan, mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin akan terjadi. Sehingga perlu mengambil tindakan yang dianggap dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Novitasari, NIM 016, akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu persyaratan perencanaan. Perencanaan yang baik harus memiliki 1. Faktual atau realitas, 2. Logis dan rasional, 3. Fleksibel, 4. Komitmen, 5. Komprehensif. Materi selanjutnya adalah melakukan perencanaan. Fungsi perencanaan sebagai fungsi utama dari kegiatan manajemen. 1. Tujuan. Tujuan adalah hasil aktif atau dicapai oleh individu, kelompok, atau organisasi. 2. Rencana. Rencana adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai. Fungsi pokok manajemen adalah perencanaan, di mana dalam ilmu manajemen terdiri dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Alaman perencanaan. Sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, grup, atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran memandu manajemen memuat keputusan dan kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Tahapan perencanaan. 1. Menentukan tujuan dan sasaran. 2. Mempertimbangkan premis-premis. 3. Melakukan identifikasi dan komparasi tindakan-tindakan alternatif. 4. Melakukan pengambilan keputusan atau menetapkan suatu alternatif pilihan. 5. Merumuskan rencana-rencana dan anggaran. Baik, saya Adi Setiawan dengan NIM 013 akan melanjutkan materinya, yaitu pengambilan keputusan atau decision making. Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas dalam kamus besar
ilmu pengetahuan pengambilan keputusan atau decision making didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Baik, materi selanjutnya yaitu dasar-dasar pengambilan keputusan George yang diambil berdasarkan dari pengambilan keputusan yang berlaku, antara lain ada intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional. Baik, yang pertama di intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat objektif, yang mudah terkena sugesti pengaruh luar dan faktor kejiwaan lain yang bersifat subjektif. Yang dua ada pengalaman. Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian masalah. Dan yang ketiga ada fakta. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data, atau informasi yang cukup merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun, untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. Yang selanjutnya ada wewenang. Keputusan berdasarkan pada wewenang semata akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Yang selanjutnya adalah rasional. Keputusannya bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan di sini menurut Terry. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu yang pertama, jarang sekali yang memuaskan. Oleh karena itu, alternatif tandingan. Yang kedua, ada pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dan tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Yang ketiga, pengambilan keputusan efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang keempat, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada menurut faktor lingkungannya. Nah, pengambilan keputusan lingkungan adalah salah satu faktor yang akan mempengaruhi seseorang ataupun sebuah organisasi dalam pengambilan keputusan. Secara umum, informasi yang terkait dengan lingkungan dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan keadaannya. Yang pertama ada keadaan yang pasti, yang kedua keadaan yang tidak pasti, dan yang ketiga keadaan yang mengandung risiko. Keadaan yang pasti adalah keadaan yang dimana seorang atau organisasi berhadapan dengan informasi yang lengkap mengenai suatu keadaan lingkungan yang dihadapinya, sehingga estimasi mengenai masa depan dapat dipastikan. Yang kedua, pengambilan keputusan di saat keadaan yang tidak pasti adalah keadaan di mana seorang atau sebuah organisasi berhadapan dengan informasi yang tidak lengkap, atau seorang atau sebuah organisasi berhadapan dengan informasi yang tidak lengkap, atau sebuah organisasi tersebut tidak memiliki masalah yang dihadapi. Yang ketiga ada pengambilan keputusan pada keadaan yang mengandung risiko. Nah, keadaan di mana seseorang atau organisasi berhadapan dengan informasi yang dimiliki namun relatif tidak lengkap jika dibandingkan dengan keadaan yang pasti, namun relatif memadai juga dibandingkan dengan keadaan yang tidak pasti. Nah, yang di sini yang terakhir ada proses pengambilan keputusan. Nah, proses pengambilan keputusan itu ada apa aja sih? Itu yang pertama ada investigasi situasi. Yang kedua ada penentuan alternatif solusi. Yang ketiga ada penilaian alternatif. Nah, investigasi situasi. Tahap ini terdiri dari 3 proses yang dilakukan, yaitu identifikasi masalah, diagnosis penyebab dari masalah, dan identifikasi tujuan dari penyelesaian masalah melalui keputusan yang akan diambil. Nah, yang kedua ada penentuan alternatif solusi. Pada tahap ini, pengambilan keputusan mencoba membangun beberapa alternatif solusi untuk diputuskan guna diambil sebagai langkah solusi. Nah, yang terakhir ada penilaian alternatif. Nah, pada tahap ini, pengambilan keputusan mengambil evaluasi dan penilaian terhadap berbagai alternatif yang muncul, untuk kemudian diambil satu atau lebih alternatif yang muncul, untuk kemudian diambil satu atau lebih alternatif yang dianggap terbaik. Baik, pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.